Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa Aduh, wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmanianya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmanianya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini, panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimakumullah. Baik, yang pertama, Kainama menggiring opini bahwa kisah Paulus bertemu dengan Yesus secara pribadi di Damsyik itu hanya nonsens atau omong kosong gitu ya. Alasannya dia mengatakan bahwa itu nonsens karena di daerah Damsyik atau Damaskus tadi katanya ya, itu daerah adalah mayoritas padang gurun. Jadi menurut Kainama, ketika Paulus dikatakan melihat cahaya, itu akibat Paulus dehidrasi sehingga jatuh dan kemudian pingsan. Dan orang-orang yang pingsan, katanya si Kainama, itu biasanya seperti melihat cahaya. Waduh, ini semua tentu merupakan framing bodoh dari seorang Kainama ya, karena peristiwa Paulus melihat cahaya dan mendengar suara Yesus Kristus. Kalau kita lihat konteksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, mulai dari ayat pertama sampai ayat 18, Paulus menuju ke Damsyik itu, dia bukan seorang diri, tetapi bersama dengan rombongan, dengan teman-temannya. Dan karena ini merupakan misi Paulus untuk menangkap para pengikut Kristus, tentu saja mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam perjalanan, termasuk membawa bekal dan juga air, karena ini merupakan perjalanan yang cukup jauh ya. Dan semua itu pastilah sudah diperhitungkan dengan baik oleh Paulus dan juga rombongannya, agar air dan bekal mereka itu cukup untuk sampai ke kota Damsyik. Bahkan di ayat ketiga dijelaskan bahwa ketika Paulus sudah dekat kota Damsyik, disitulah ia terjatuh dan mendengar suara, yaitu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dan ketika Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara tersebut menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan ternyata bukan hanya Paulus saja yang mendengar suara itu, tetapi juga teman-teman rombongannya, mereka juga mendengar dan mereka terheran-heran karena suara itu. Lalu pada saat itu pula mata Paulus kemudian menjadi buta, dia tidak bisa melihat sehingga harus dituntun oleh teman-temannya. Pertanyaan saya buat Kainama, sejak kapan orang dehidrasi
bisa menjadi buta, ya. Bahkan di ayat 9 dikatakan bahwa Paulus buta sampai 3 hari lamanya. Bahkan bukan hanya buta, dikatakan juga ia tidak dapat makan dan minum. Ayat ini jelas sudah membantah semua tuduhan Kainama ya, karena kalau Paulus memang dehidrasi seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Kainama ini, harusnya Paulus begitu masuk kota, pastilah ia akan langsung mencari air dan makanan supaya dehidrasinya hilang. Tetapi di sini kita melihat Paulus justru tidak bisa, ya, dia tidak bisa makan dan minum, dan dia bisa bertahan dengan waktu selama 3 hari tidak makan, tidak minum. Jadi ini tentu bukan gejala orang dehidrasi. Harusnya justru dia akan mencari air dan mencari makanan kalau memang dia mengalami dehidrasi. Jadi Paulus pada waktu itu dia tidak dapat makan dan juga tidak bisa minum, teman-teman. Ini semua kalau bukan karena seizin Tuhan Yesus, mustahil ini bisa terjadi. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja peristiwanya, ya, suara yang mengaku sebagai Tuhan Yesus Kristus itu pun memberikan pesan kepada Paulus agar Paulus pergi ke dalam kota dan di sana nanti dia akan diberitahukan apa yang harus ia lakukan. Sampai akhirnya Paulus bertemu dengan murid Yesus yang bernama Ananias, dan ketika Paulus didoakan oleh Ananias, seketika itu juga matanya dapat melihat kembali. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa segala tuduhan Kainama bahwa Paulus berhalusinasi karena mengalami dehidrasi itu sudah gagal total. Oh my goodness. Lalu yang kedua, Kainama juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci Kristen, sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa kitab suci Kristen adalah firman Tuhan. Dan dia merujuk kepada kisah Paulus yang bertemu dengan Yesus ini, dan dia mengatakan bahwa itu nonsen dan tidak masuk akal. Saya kadang-kadang heran ya dengan para polemikus Islam seperti Kainama ini ya. Kenapa di dalam berargumentasi, mereka ini selalu menyampaikan kebodohan yang berulang-ulang. Mereka selalu mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu tidak masuk akal, tetapi mereka lupa bahwa ketika standar yang sama diajukan kepada ajaran mereka, jatuhnya malah lebih parah. Ada singa bersin keluar kucing, minum kencing onta berhasiat untuk kesehatan, Musa lagi mandi, pakaiannya dilarikan oleh batu. Ada daging kambing sudah dimasak, itu bisa bicara dan memperingatkan bahwa daging tersebut sudah diracun. Lalu ada bulan katanya dibelah menjadi 2. Bahkan ada juga orang mencium batu katanya bisa dihapus dosanya. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Kalau Kainama mengatakan bahwa cerita Paulus melihat cahaya dan mendengar suara Tuhan Yesus Kristus itu tidak masuk akal, lalu cerita-cerita ini itu apa? Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Bahwa seorang Ustadz Kainama pergi ke Haifa, Israel, yang mana sebelumnya dia mengatakan bahwa dia betul-betul sekolah di sana dan dia punya ijazah. Tetapi hingga pada hari ini ijazahnya tidak pernah ditunjukkan oleh beliau. Dan bahkan kita bisa melihat ketika dia pergi ke sana, dia bukan malah meminta ijazah di sana ataupun menunjukkan kawan-kawannya yang selama ini satu perkuliahan dengan dia. Tetapi di situ dia justru menjelek-jelekkan Alkitab kekristenan. Dan apa yang disampaikannya itu bohong, ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa tempat itu memang padang gurun, ya wajar saja Paulus itu pingsan katanya. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab, Paulus itu yang sebelumnya bernama Saulus, dia itu pingsan karena memang dia melihat cahaya yang begitu terang, yaitu Yesus itu sendiri, sehingga dia tidak tahan. Dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang engkau aniaya." Sebab pada waktu itu Saulus ini berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi menurut seorang Kainama bahwa Saulus ini pingsan karena memang padang gurun ada di situ, dan Kainama mengatakan apa yang ditulis di Alkitab bohong katanya. Dan apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena diceritakan juga di dalam Alkitab bahwa Saulus ini 3 hari 3 malam dia buta dan dia tidak bisa makan dan minum. Tetapi setelah dia didoakan oleh seorang Ananias, dia bisa melihat dan dia makan kembali sehingga dia pulih kembali. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, tidak mungkin orang menjadi buta gara-gara kurang minum atau buta gara-gara pingsan, kan nggak mungkin. Jadi bukan gara-gara itu, tapi memang karena Yesus telah menyatakan Paulus ini bahwa dia akan menjadi saksi
bahwa dia akan menjadi alatnya setelah dia melakukan perintah Tuhan, yang mana dia harus pergi kepada seorang Ananias supaya dia didoakan. Nah, itulah berita yang betul, saudara-saudara. Jadi, itulah yang terjadi bagi seorang Kainama setelah dia kalah debat dengan seorang pendeta Esdrasorus. Ya, bagaimana kita melihat bahwa pendeta Esdrasorus selalu menyampaikan data-data. Apa yang disampaikannya sesuai dengan data. Sedangkan ketika Ustadz Kainama ditanya bahwa apakah betul Yesus itu tidak mati, dia menunjukkan bahwa tidak ada data. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu pembelajaran bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu adalah kosong. Sama seperti tong yang nyaring bunyinya, tapi kosong isinya. Nah, itulah yang terjadi bagi orang tersebut. Jadi seharusnya kita sebagai orang-orang yang bijak yang ada di NKRI ini jangan gampang terpengaruh oleh orang ini. Karena orang ini adalah sama seperti seorang yang punya pacar baru. Dia sakit hati dengan pacar lama. Kira-kira seperti itulah orang ini. Dulu dia menjadi orang Kristen, bahkan dikatakan dia seorang pendeta. Sekarang dia bukan agama Kristen lagi, dan dia punya agama baru, dan dia benci kepada kekristenan. Itu yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu, saudara, mari berhati-hati, jangan mau terpengaruh, karena memang di akhir zaman ini akan muncul nanti pengajaran-pengajaran sesat. Mari kita belajar firman Tuhan, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video yang saya bagikan ini mengedukasi dan memberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom, dan sampai jumpa di video selanjutnya.